أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وبشرى بسمي ويسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan napas, umur, kesehatan, kenikmatan yang tidak ada terhitung jumlahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sewajarnya kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan iman dan takwa lah seseorang manusia akan menemukan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Karena dengan modal takwa ini kita menyadari bahwa apa yang diperintah itu wajib kita kerjakan, dan apa yang dilarang dengan penuh kesadaran kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kali ini saya menyampaikan tentang syukur. Ya, syukur ini sudah kita ketahui bersama bahwa kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya, sebagaimana ayat yang sudah populer, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila kamu bersyukur pasti akan kutambah, walain kafartum, dan apabila kamu ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, jadi segala apa yang terjadi, ya, baik ujian, musibah yang tidak ada henti-hentinya, ya, selama di dunia ini, ya mungkin itu ada hikmahnya. Jadi apa saja itu baik, rezeki sedikit, banyak, dan juga wajib kita syukuri. Karena apabila kita tidak bersyukur, tadi akan ditimpakan azab yang pedih, ulain kafartum, dan apabila kamu ingkar, itu akan disiksa baik yang di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, jadi bagi siapa saja yang sudah menerima kenikmatan, yang jelas kita bisa bernapas, itu kita syukuri dengan lisan, dengan perbuatan. Nah, jadi apabila ya ada kita misalnya sedia jodoh, ada suami, ada istri, sudah ada, kita syukuri yang terjadi itu. Jangan kita membanding-bandingkan ya suami kita atau istri kita dengan orang lain, karena
apa ya, apabila kita tidak bersyukur apa yang telah diterima yang menjadi hak milik kita, ya kita lepas karena ada godaan lain misalnya, jadi ya kita akan diazab oleh Allah, baik itu azab dunia maupun azab akhirat. Karena kebalikannya tadi, wala in kafartum, apabila kita ingkar, misalnya suaminya pemalas atau istrinya pemalas, nah itu kita syukuri saja. Jadi bagaimana untuk meningkatkan motivasi keluarga kita, baik anak, istri, suami. Nah makanya di dalam agama itu kita dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jaga diri kita dulu, nah kemudian keluarga dari api neraka. Nah jadi ayat ini sangat bersentuhan dengan ya bersyukur tadi. Jadi apa saja yang kita terima ya kita syukuri. Ya karena musibah ini tidak terduga. Ya jadi banyak sekali, ya syukurlah kalau di dunia ini kita sering-sering ditimpakan musibah. Nah daripada nanti kita di akhirat yang banyak musibahnya, itu sudah jelas. Ayat Allah itu masalah surga dan neraka itu sudah ada porsinya. Apabila baik, tempatnya adalah surga. Apabila buruk, tempatnya neraka. Jadi tidak pernah, artinya ya salah alamat. Nah, jadi banyak-banyaklah kita bersyukur untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala yang terjadi di dunia ini, baik itu musibah besar ya seperti kematian, musibah kecil ya seperti sakit, nah itu tidak seberapa dengan yang kejadian pada akhir kelak. Karena tadi sudah dinyatakan, la in syakartum la azidannakum, apabila kamu bersyukur niscaya akan aku tambah. Jadi jangan juga diartikan sudah istri satu mau dua, sudah dua mau tiga, sudah tiga mau empat, dan seterusnya sampai lagi mengadakan perselingkuhan misalnya. Jadi na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi karena nafsu ini itu tidak ada putus-putusnya untuk berbuat maksiat. Nah jadi nafsu ini adalah harus kita barengi dengan akal. Apabila nafsu sudah ditunggangi oleh akal, itu nafsu akan mengalah. Tetapi apabila akal ditunggang oleh nafsu, ya itu akan terbalik. Jadi antara nafsu dengan akal itu kita jaga betul-betul, karena setiap manusia itu bukan malaikat. Kita ketahui bahwa ya malaikat itu tidak punya nafsu. Nah kalau kita manusia itu sudah jelas punya nafsu, punya akal, cuman yang kita barengi dengan akal. Artinya akal kita ini
untuk mengalahkan nafsu, ya supaya jangan terlalu, artinya jangan semena-mena. Nah jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi rasa syukur ini, misalnya tidak ada beras, asal ada nasi makan aja. Nah, tidak ada nasi atau makan, janganlah kita selalu mengeluh, karena kehidupan dunia ini sudah pasti ada sedih, ada gembira. Jadi kita syukur saja apa yang telah terjadi atau yang akan datang, selalu kita bersyukur. Dengan rasa syukur ini lalu menimbulkan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira demikian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.